Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita melingkupi kita semua. Kita sebelum berdoa kita belajar firman Tuhan. Eh, ini kembali mengingatkan kita kepada visi kita untuk terus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ya. Eh, ini judulnya Yesus itu menemukan kelompok orang, Bapak Ibu Saudara, kelompok orang ya. Nah, kelompok orang ini adalah orang-orang yang eh, berkelompok, yang sejenis, yang punya keterikatan, saudara-saudara ya, punya keterikatan. Umumnya tidak banyak saudara-saudara mereka berkelompok, gitu ya, punya keterikatan. Contohnya adalah di sini Matius ya, saudara-saudara ya. Ada kumpulan misalkan kelompok orang yang eh, penjual atau pedagang ayam potong misalkan. Ada kelompok misalkan kelompok eh, pemain catur gitu, kelompok misalkan eh, sepak bola gitu. Ya, saudara-saudara kelompok misalkan penjaga malam gitu ya saudara, kelompok ibu-ibu suka piknik gitu ya, suka jalan-jalan gitu ya, grup 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 ibu-ibu suka jalan gitu. Nah, kelompok-kelompok ini Bapak Ibu Saudara, ya keterikatannya itu misalkan tadi ibu-ibu suka jalan gitu ya, jadi di situ memang suka jalan-jalan ya saudara-saudara. Banyak kelompok-kelompok di grup-grup di dunia ini, saudara-saudara. Nah, Yesus rupanya sengaja menemukan gitu kelompok ini, saudara-saudara, untuk eh, mengerjakan visi GKKD, ya saudara, satu-satu GKKD 5 kali itu, ya saudara-saudara ya. Nah, kita bisa mencontoh, kita bisa eh, apa namanya mengerjakan apa yang Yesus kerjakan ya saudara. Umumnya kelompok-kelompok ini bukan ada di dalam gereja, di luar gereja, tapi punya keterikatan satu sama yang lain. Misalkan kelompok arisan Batak Toba, ya, saudara-saudara, itu satu kelompok ya, keterikatannya di sana macam-macam saudara ya, baik suku, bahasa, kemudian apa namanya pekerjaan, ya macam-macam di situ saudara-saudara. Nah, eh, kita bisa mencontoh Yesus ini, saudara-saudara, ini kelompok misalkan main game ya, ini saudara-saudara, ini 3 orang kelompok ini suka main game ya saudara ya. Nah, kita perlu eh, berdoa bagi mereka. Nah, karena Kristus rindu, saudara-saudara, ya Yesus sengaja mencari kelompok itu, saudara-saudara. Yesus sengaja mencari kelompok itu dan dia rindu mereka diselamatkan ya. Yohanes 10 ayat 16 mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini ya, bukan dari yang dimuridkan, bukan yang dari gereja kita. Ya saudaraku, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, ini kerinduannya Tuhan, saudara-saudara ya. Dia rindu domba-domba lain yang ada yang tidak di luar kandang ini, saudara. Mereka rindu dituntun oleh Tuhan. Ya, kerinduan hati Tuhan menuntun mereka sehingga mereka mendengarkan suara Tuhan. Maaf, Bapak Ibu Saudara. Eh, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, saudara, kerinduan hati Tuhan demikian. Ya. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara, Matius 9 ayat 10. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara-saudara, Yesus menemukan Matius. Pertama kali dia eh, melihat Matius yang di rumah cukai ini, saudara-saudara, Yesus langsung berpikir, wah ini teman-temannya Matius banyak pasti ini, kelompoknya Matius banyak, grupnya Matius banyak. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus ikuti prosesnya bagaimana eh, Matius dipanggil ya, ikutlah aku ya, ini sebuah proses kalau Yesus berkata, ikutlah aku gitu ya. Maka berdirilah Matius dan mengikut dia, ya saudara-saudara ya. Nah, terus saudara-saudara di situ kita menemukan Matius atau orang kunci. Saudara-saudara, setelah Matius mengikut Kristus, ya dia sebagai orang kunci, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara-saudara lihat di ayat tadi, Matius orang kunci ini mengadakan perjamuan. Mungkin Kembul Bujono ya, saudara-saudara. Jadi orang kunci ini mengadakan perjamuan. Nah, tentu yang datang adalah kelompoknya. Saudara-saudara kelompok ya ini diundang oleh Matius ini si orang kunci ini. Setelah dia diselamatkan, saudara-saudara, dia memanggil eh, orang-orangnya, dia memanggil kelompoknya, grupnya, ya grup pemungut cukai, ya saudara-saudara, grup pemungut cukai ini dipanggil untuk makan perjamuan, ya saudara orang sejawat ini. Dan Yesus bergabung di situ, ya saudara-saudara. Tidak diceritakan orang-orang di situ langsung diselamatkan dan menerima Yesus semua, saudara-saudara. Tetapi yang jelas Yesus ada di grup itu. Untuk apa, saudara-saudara? Nah, kebanyakan saudara-saudara grup-grup begitu negatif, saudara-saudara. Ya, misalkan kelompok nelayan. Perkataannya saudara-saudara bisa negatif. Saudara, dia malam bisa minum. Bukan hanya sekedar minum, mungkin main kartu, saudara-saudara. Jadi pekat akhirnya. Tetapi Yesus di situ, dengan Yesus ada di situ, saudara-saudara, Yesus menjadi terang, Yesus menjadi garam. Saudara-saudara, Yesus menjadi garam. Nah, umumnya Bapak Ibu Saudara, kelompok-kelompok ketika kita masuk di dalamnya, ketika kita mau menemukan dia, dia sangat tertarik pun dengan kehidupan kita karena kehidupan yang sudah diubahkan. Nah, dengan ketertarikan itu, saudara-saudara, maka Yesus mengajak Matius, ya, mengajak Matius, saudara-saudara, sebagai orang kunci. Setelah Matius berubah, saudara-saudara, pengikut kelompoknya Matius ini, saudara-saudaraku, diundang oleh perjamuan oleh Matius, ya, diundang perjamuan untuk makan bareng. Nah, disitulah kita menjadi terang, disitulah kita menjadi garam, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang buruk, pekerjaan-pekerjaan yang busuk, pekerjaan-pekerjaan gelap itu diterangi. Yang busuk itu tidak busuk karena di situ kita menjadi garam bagi mereka semua. Dan lama-kelamaan mereka akan mengikut Yesus oleh karena kita ada di tengah-tengah mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menemukan kelompok-kelompok untuk kita bisa ada di tengah-tengah mereka. Mungkin ada orang-orang kunci yang bisa seperti Matius membuat perjamuan, mengadakan perjamuan, mengundang mereka, walaupun mereka belum datang langsung kepada Tuhan secara cepat, tetapi kita minimal di sana menjadi terang dan garam dunia. Kita bisa meluruskan apa yang salah di sana, saudara. Kita bisa menawarkan kebusukan, saudara. Kita bisa menahan sebuah kebusukan di sana. Mari kita menjadi terang dan garam dunia dengan cara menemukan kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara, yang di sana kita bisa selalu menyuarakan kebenaran, selalu mengatakan yang benar. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya
punya kelompok kecil yang sudah bertahun-tahun, saudara-saudara, dan belum datang kepada Tuhan. Tetapi selesai pekerjaan, saya selalu mengadakan perjamuan dengan mereka, walaupun cuman makan nasi goreng, walaupun cuman mungkin makan minum ronde di malam hari, ya saudara-saudara. Tetapi saya bisa menahan sebuah kebusukan di sana. Saya selalu memberikan hal yang positif, hal-hal yang baik. Suatu kali salah satu dari mereka malam-malam telepon, dia sangat bersedih, saudara-saudara, karena adiknya ditangkap polisi gara-gara melakukan sebuah kejahatan. Nah, disitulah kesempatan saya berbicara kebenaran, saya berbicara tentang Yesus yang mengubahkan, Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya berdoa bagi mereka, saudara-saudara, dan mereka sampai sekarang masih ketika saya bertemu kumpul, mereka berkumpul, walaupun hanya sekedar makan kopi, makan gorengan dan minum kopi, tetapi kita bisa menjadi terang dan garam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menemukan kelompok-kelompok dan kita bergabung di sana untuk kita bisa menyuarakan Tuhan karena mereka juga domba Tuhan. Mari kita berdoa.